Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Puspita Rahmawati, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Syariah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pembiayaan Syariah, di mana saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan konsumen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Dalam materi pembiayaan konsumen ini, saya akan membahas beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, definisi dari pembiayaan konsumen. Yang kedua, dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Yang ketiga, unsur-unsur pembiayaan konsumen. Yang keempat, pihak terkait pembiayaan konsumen. Yang kelima, jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen. Dan yang keenam, yaitu mekanisme dari pembiayaan konsumen. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi pembiayaan konsumen. Di sini saya merujuk pada dua sumber. Sumber yang pertama yaitu menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 7, di mana menurut peraturan tersebut, pembiayaan konsumen atau consumer finance merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Lalu sumber yang kedua yaitu menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448 KMK 0.17 Tahun 2000, di mana pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berangsur atau berkala oleh konsumen. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Dasar hukum substantif ini sering disebut sebagai dasar hukum dari segi hukum perdata, di mana pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, perjanjian pembiayaan konsumen dibuat antara para pihak, yaitu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Lalu, dasar hukum administratif atau sering disebut sebagai dasar hukum dari segi luar hukum perdata, yaitu yang pertama ada Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang kedua ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 KMK 017 Tahun 2000 terkait perusahaan pembiayaan yang di dalamnya mengatur tentang pembiayaan konsumen. Namun, terdapat beberapa perubahan pasal dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172 KMK 06 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari pembiayaan konsumen. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rilda Murniati, unsur-unsur pembiayaan konsumen terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada subjek, di mana subjek ini merupakan pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, pihak konsumen sebagai debitur, dan pihak penyedia barang sebagai pemasok atau supplier. Lalu yang kedua ada objek. Objek di sini merupakan barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga. Yang ketiga ada perjanjian, merupakan perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen.
Yang keempat ada hubungan hak dan kewajiban, di mana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan oleh konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Sedangkan konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Dan untuk pihak pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen. Lalu yang terakhir yaitu ada jaminan. Jaminan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Lalu selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen. Pihak-pihak ini terbagi menjadi 3, yaitu pihak yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen. Lalu pihak yang kedua ada konsumen. Pihak yang ketiga ada supplier atau penjual. Lalu kita masuk ke materi jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen ini terbagi menjadi 3, di antaranya perusahaan pertama yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Lalu perusahaan yang kedua yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Lalu perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mekanisme pembiayaan konsumen. Di mana mekanisme ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap permohonan, di mana sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, calon debitur wajib mengajukan surat permohonan dengan melampirkan hal-hal seperti fotokopi KTP calon debitur, fotokopi KTP suami atau istri calon debitur, dan yang lainnya. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pengecekan, di mana berdasarkan aplikasi dari pemohon, marketing departemen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pembuatan customer profile. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, marketing departemen akan membuat customer profile di mana isinya akan menggambarkan yang pertama nama calon debitur dan istri atau suami, 2 alamat dan nomor telepon, 3 pekerjaan, 4 alamat kantor, 5 kondisi pembiayaan yang diajukan, 6 jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Pada tahap ini, marketing departemen akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kredit komite. Lalu tahap yang kelima yaitu keputusan kredit komite. Pada tahap ini merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan dari debitur ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan. Sedangkan apabila disetujui, maka marketing departemen akan meneruskannya ke tahap yang berikutnya. Lalu tahap yang keenam yaitu tahap pengikatan. Pada tahap ini, berdasarkan keputusan kredit komite, bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian pembiayaan konsumen serta lampiran-lampirannya. Yang kedua, jaminan pribadi jika ada. Yang ketiga, jaminan perusahaan jika ada. Lalu tahap yang ketujuh yaitu tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen. Pada tahap ini, setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya debitur melakukan pemesanan barang dan kreditur memenuhi pemesanan debitur tersebut. Selanjutnya tahap yang ke-8 yaitu tahap pembayaran kepada supplier. Pada tahap ini, setelah barang diserahkan oleh supplier kepada debitur, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada kreditur. Lalu tahap yang ke-9 yaitu tahap penagihan atau monitoring pembayaran. Pada tahap ini, setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier atau dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengambilan surat jaminan.
di mana pada tahap ini, apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi atau telah dijalankan, maka kreditur akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada debitur, yaitu jaminan BPKB atau sertifikat serta dokumen-dokumen penting lainnya jika ada. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai pembiayaan konsumen dari saya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.